Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir walatu wasar Rabbi zidni ilma warjuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri bi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 28 yang berbunyi, Yusabbitullahu alladhina amanu biqawli sabbit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang artinya, dan tetapkanlah oleh kamu dengan kalimat yang tetap, kalimat la ilaha illallah, pada dunia dan akhirat. Mulai dunia sampai akhirat, tetapkan dan nyatakan. Jadi disuruh kita menetapkan, membenarkan, menyatakan kalimat la ilaha illallah mulai dunia sampai akhirat. Kalau secara syariat, yang artinya itu membaca zikir la ilaha illallah yang mulai dunia sampai hari kiamat, itu orang syariat. Kalau orang hakikat, maksudnya tetapkan kalimat yang tetap pada dunia dan akhirat. Dunia itu adalah kalimat batang tubuh. Dunia kalimat batang tubuh, akhirat kalimat roh. Jadi batang tubuh dan roh. Benarkan, tetapkan pada batang tubuh kalimat la ilaha illallah, dan tetapkan, benarkan pada roh la ilaha illallah. Kayak apa? Nah, jadi batang tubuh kita ini terdiri dari bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Jadi bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum itu diganti dengan kalimat la ilaha illallah. Salah, bulu kulit ganti kalimat la, darah daging ganti dengan kalimat ilaha, urat tulang ganti dengan kalimat ilah, otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi batang tubuh kita ini la ilaha illallah sudah. Rohani ganti la ilaha illallah. Kalau dia lagi wujud nang lain. Jadi zahir dan batin, wallahu zahir wallahu batinu. Batinnya Allah, zahirnya pun Allah, tiada ada lagi wujud yang lain. Sedangkan wujud artinya ada, lawannya Adam. Adam ini kadada, bahasa kita tuh Adam ini kadada. Kan wujud ada, lawannya Adam. Adam itu kan datu kita, datunya batang tubuh, berarti kadada Adam itu. Berarti kita ulang kadada, tiada. Min adamin illa wujudin wa min wujudin la adamin. Asal tiada, lalu diadakan, lalu ditiadakan. Tiada wujud kamu, nyata wujud Allah. Makanya hurufnya batang tubuh kita ini lam alif, kepala sampai ke batis itu kan lam alif. Lam itu tiada, la tiada, alif Allah, tiada kamu, Allah yang ada. La, nah lam itu kan la tiada kamu, alif wujud diri Allah, jat wajibal wujud. Jadi antara tiada dan ada. Tiada diri kita, ada diri Allah. Nah,
Itu yang antara tiada dan ada. Tiada yang mendiri kita, ada yang wujud Allah. Haram kita ada, wajib Tuhan ada. Bila kita merasa diri kita tuh haram hukumnya, jadi wujudu janbun najim la yughsiru janbun. Wujud mau dosa yang sangat besar karena bilanya kamu merasa bisi wujud, melainkan wujud Allah, illallah. Nah, berarti siapa yang berzikir? Tidak lain rahasia Allah. Maksud rahasia Allah itu berdiam, jangan disambut Allah Ta'ala berzikir. Kada rahasia ngarannya. Artinya itu tahu sudah. Nah, melihat dengan Allah, berjalan dengan Allah, hidup dengan Allah. Dengan, kalau dengan tuh bahasa tauhid masih syirik. Dengan diambil, dibuang dengannya. Kalau tasawuf bujur aja tauhid, berjalan dengan Allah, melihat dengan Allah, berbicara dengan Allah. Bahasa tauhid bujur. Kalau nya bahasa tasawuf dengannya tidak ada. Ayo, amun kada dengan Allah nih bujur aja. Makanya Tuhan itu beserta zatnya, sifatnya, asmanya, apalnya. Kan kalau dalam Al-Quran itu wahwa ma'akum ma'aina ma'kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Berarti masih dua. Bujur aja tauhid. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Sempurnakan, tidak ada kamu, Allah Ta'ala beserta kamu. Namun Allah Ta'ala berserta zatnya juga, sifatnya juga, asmanya juga, apa. Nah, kan kalau tauhid tadi Allah Ta'ala beserta kamu, berarti kamu ada. Itu dua tuh. Tapi salahkah kada? Itu jalan, bujur aja juga jalan. Kalau secara hakikat tidak ada kamu, Allah Ta'ala beserta kamu, tidak ada. Nah, ada Tuhan beserta zatnya juga, sifat, asma dan apalnya. Nah, berarti kada ada diri kita. Itu kalau menyempurnakan. Aman Allah Ta'ala itu parak, dua. Allah Ta'ala jauh, dua juga. Jangan jauh, jangan parak. Wujud tunggal, satu wujud, satu rasa, satu rasa. Wujudku, wujudnya. Lihatku, lihatnya. Dengarku, dengarnya. Jalanku, jalannya. Dua lah. Nah, nang dua itu Allah Ta'ala jauh ya. Dua. Allah Ta'ala parak pun lawan kita juga dua. Ini baparakan kita nah dua. Itu berjauhan dua. Supaya jangan dua, satu wujud di dalam satu rahasia. Dahulu aku sembahyang, aku beramal itu dahulu bujur. Seorang, aku nang beribadah, aku nang melihat, bujur. Tapi sekarang tuh badil terganti, aku yang batin. Dahulu aku yang jahir. Nah, dahulu aku yang jahir. Aku yang melihat, aku yang mendengar, bujur. Tapi kalau sudah marifat, aku juga sama-sama aku. Tapi sekarang aku yang di batin, mengaluar. Yang di batin akunya mengaluar kepada jahir, aku juga. Karena cermin, kita bercermin pasti satu. Maulah aku di dalam, ikam di luar. Kada mau. Nah itu maksudnya. Bujur aja dahulu rasa aku. Dahulu salat aku, beramal aku, berzikir aku, hebat aku, alim aku. Tetapi tu badil, terganti. Terganti kepada aku yang di dalam, bakal luar. Aku yang di dalam bakal luar menjadi aku. Nah, aku yang jahir. Aku yang jahir itu menyatakan aku yang batin. Kan aku yang batin bakal luar kelak. Tetap yang batin ini mengeluar aku, tapi pada pandangan mata aku jahir, namun aku yang batin. Nah, ibaratnya kita bicara amin tuh, nah, takuring juga, manangis juga. Itu maksudnya aku tadi. Nah, tuh badil juga. Jangan Allah Ta'ala, aku. Nah itu, siapa yang sembahyang? Aku. Amun sembahyang Allah Ta'ala, kan sesuai dengan hukum syariat. Kalau kita menjawab, siapa yang salat? Aku.
terserah aja orang memandang. Aku yang zahir bisa, aku yang batin bisa. Karena yang di dalam ini menyatakan akunya kepada aku yang di luar. Yang di luar tidak bisa baku tanpa yang di dalam. Yang di dalam tidak akan nyata akunya tanpa aku yang di luar. Nah, itu tuh orang menetapkan kalimat aku itu sebenarnya siapa aku? Aku anak Allah Ahad. Nah itu. Ya, nah satu wujud, satu rasa, satu rahasia. Ilmu ini kan agak gampangan. Kalah Ba'amal. Ba'amal 70 tahun tapakur sesaat aja. Nah, 70 tahun itu termasuk mengaji sembahyang Ba'amal. Termasuk 70 tahun. Tapi dia hanya sesaat membicarakan rahasia Allah. Memang zat Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Namun melalui kepada sifat. Angin tidak bisa dilihat zatnya, namun melalui pohon pisang. Sama napas kita, siapa yang bisa melihat? Tapi melihat kepada gerak batang tubuh. Gerak batang tubuh kenyataan daripada angin ng kehidupan, angin yang keluar meluluhnya. Tapi bukan sembarang angin. Inilah angin nafsi diri. Diri yang sebenarnya diri. Nah jadi makanya berguru kepada yang hidup, bukan yang mati. Jadi ilmu ini ada pada orang tua, ada pada orang muda. Ada di orang tua, namun ilmunya itu tua. Ada pada orang muda, tapi ilmunya tua. Nah itu ada juga artinya orangnya tua tapi ilmunya anom. Ada orangnya anom ilmunya tua. Nah iyanya itu ilmunya tadi talawas tadahulu gitu. Nah tadahulu inya nyata kepada orang muda. Orang tua tadi belum ada lagi nya berilmu, hanya aja masuk. Nah berarti inya secara ilmu anom, secara jasad tua. Mana harusnya yang jero di dalam jelas hati ilmu tadi. Makanya banyak aja orang-orang yang tua sujud kepada anom. Jangan memandang jasadnya, pandang dalam dirinya. Nah ini tua. Jadi kalau nyai ilmu ini pandangan Tuhan, kalau jasad pandangan Tuhan. Nah itu. Jadi disitulah kalau orang di situ. Siapa di dalamnya itu? Bukankah diri sebenar-benarnya diri itu Muhammad. Muhammad itulah sifatnya Allah, kenyataan Allah. Nah jadi di sini sudah menjadikan kalimat la ilaha illallah jahir batin. Amun la ilaha illallah batin aja jahir kada sama. Berarti tadi kan la ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Jadi disambung la ilaha illallah. Kalau kita pecah la ilaha illa Allah. Bulu kulit dering orang tulang otak sumsum. Bulu kulit cabut ganti dengan kalimat la. Darah daging ganti dengan kalimat ilaha. Urat tulang ganti dengan kalimat ilah. Allah ganti dengan kalimat otak sumsum ganti dengan kalimat Allah. Jadi jahir dan batin pian apa? Amun artinya la ilaha illallah itu bujur aja tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kedebatamun orangnya cuma memadahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau maknanya memadahkan bahwa aku inilah wujud Allah wujud. Karena di dalam hadis kursi la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin ajabi. La ilaha itu adalah bentengko. Kalimat lainnya bentengko. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah berarti masuk dalam bentengko, bukan menyebut. Kalau menyambat lawan menyata akan lain. Mengata lawan menyata akan rancak menjelaskan. Kalau mengatakan disambat belum tentu tahu barangnya. Kalau menyatakan sudah tentu barangnya. Menyatakan walaupun kada disambatnya. Menyatakan ini kada disambat. Kalau mengatakan disambat tapi belum nangka ini nah. Mikrofon disambat tapi banyak orang kerja mikrofon. Tapi kalau orang menyatakan nah pandang orang kada disambatnya mikrofon tapi tahu barangnya mikrofon nyata. Itu bedanya. Hebat menyatakan daripada mengatakan. Sama nakanya zikir nih nah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan mengatakan. Tapi orang banyak kada tahu apa yang dikatakannya itu. Nah ampunnya nang la ilaha illallah itu nang mana? Nah
Kalau inya walaupun kadang mengatakan la ilaha illallah, tapi nyata nih pada batang tubuh tadi, dunia dan akhirat. Dunia ini batang tubuh, la ilaha illallah. Akhirat tuh la ilaha illallah roh. Berarti rohnya wujud Allah, jasmaninya pun wujud. Mana wujud kita kada ada. Dasar kada bisa wujud, sakajal debu pun kada bisa wujud. Makanya masuk sudah kepada bentengnya Allah, jelas selamat. Makanya tidak ada pertanyaan. Orang meninggal pun tidak cabut-mencabut. Ini dalilnya nah. Ya ayah tu nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wah, jiwa-jiwa ini roh itu nyawa jiwa roh. Wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan. Kada kaina mengembalikan roh ini, kembalikan sekarang. Roh Tuhan sifat Allah bernama Muhammad. Bila bangar Muhammad itu wujud Allah, berarti Allah itu Rahman dan Rahim. Harus sesuai. Makanya sifat Rahman dan Rahim ini Allah Ta'ala ada pada diri. Amun kada Rahman dan Rahim berarti belum pas lagi. Kan Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Kalau orang kada Islamnya cuma dikasih tapi kada disayangi. Kalau kita dikasihi dan disayangi. Amun Tuhan mengasihi kita, sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala pada diri kita, buat apa pemalar, buat apa pelit, buat apa jadam? Di situ al-bakhil la yadkhulu jannata wal kana zaida. Orang yang bakhil kikir tidak akan masuk surga. Haram bagi orang yang bakhil masuk surga. Bakhil ini baik bakhil harta ataupun bakhil awak. Bakhil awak nih gini. Pemalar lawan Tuhan. Rasa seorang yang sembahyang pemalar lah. Rasa seorang yang berzikir pemalar. Rasa seorang baca salawat pemalar. Nang kada pamalar di Allah di awak pian. Nah itu. Ini rupian, awak pian. Berarti siapa yang berzikir? Ilallah. Siapa yang salat? Ilallah. Itu nang kada pamalar. Nah itu nanti dimaksudkan artinya takang untuk masuk surga kalau orang yang kikir batang tubuh, kikir rohani. Nang kada kikir itu julung jasmani Tuhan, julung. Nang kada kikir itu rohani, julung. Itu secara hakikat. Kalau secara syariat ya duit dan sebagainya. Nah di sini kalau orang yang sudah meninggal itu minta hidup pakan semenit, kada ada anak beramal, nang sambayang beramal puasa kada ada, cuma untuk bersedekah. Itu aja. Makanya artinya kalau kita sudah mengeluarkan sedekah, ibaratnya bahira itu jangan diitihi lagi nang kuningnya. Bapak maiti. Nah, ini nang pasti diterima itu pasti salawat, zikir, istighfar, sedekah. Sedekah ini tidak ada rianya. Walaupun kita ria orang senang, pasti diterima. Nah, kada diterima ria. Nang ria itu orang pemalar. Ria, mun orang kada pemalar napan ria. Duit pian juga ya Allah. Ayo orang tahu nang tahu itu pian juga. Nang ulun ini ria, pian juga mau apa? Ulun kada kuasa ya Allah. Jangan kada pian maria kan. Nah, pandang itu. Jadi hak ria, hak sombong itu cuma untuk Allah, jangan untuk kita. Nah, amun untuk Allah Ta'ala tasar sidin ya. Karena betampai ke sidin kada apa juga. Mun kita kada daya. Nah, di situ pandangan suhud. Jadi, masalah beramal gin kada ada juga ria. Nah, nyapian ada juga namanya menyembunyikan ria. Nah, umpamanya kan artinya apa nih nanjar. Anak sembahyang ya nak ketahuan orang ya. Lalu disembunyikannya. Nah, kalau aku yang menyembunyikannya ria juga. Betampai ria juga. Kenapa ilmunya kan ada? Supaya jangan ria ya Pak. Allah Ta'ala sudah beramal titik. Nah, ayo padahal ria tak berdosa benar mama ria. Nah itu tuh. Jadi kalau dia sudah mengenal diri wujud Allah Ta'ala, tidak ada lagi ria-ria. Tidak. Yang ria itu yang tidak mengenal nang begawi itu lillahi ta'ala. Amun nang begawi seorang jelas ria. Amun menyumbang seorang jelas ria. Amun seorang berzikir jelas ria. Membaca seorang jelas ria. Nang kadaria tu badil. Nang aku tadi nah. Aku nang jahir ganti kepada aku yang batin. Berarti yang beramal aku yang batin. Nang ibadah aku yang batin. Nang berzikir aku yang batin. Nang bersedekah aku yang batin. Tidak ada ria. Nah sini hukumnya. Itu jalan keluarnya untuk supaya jangan ria. Karena kan takabur itu selindang Allah. Bilanya kita mengambil selindang Allah Ta'ala berarti bermusuhan. Kan takabur itu selindang Allah.
kembalikan kepada Allah. Itu maksudnya. Makanya daripada Allah kembali kepada Allah, kadang dipalarakan. Makanya status seorang guru ini peribahasanya nih, memberikan itu ibaratnya murid 10, kalau kawa guru tuh 100. Ini mun status seorang guru sama lawan murid lah. Belum lagi murid umpamanya menyumbang 10.000, guru 10.000, anak jadi guru lah, tidak bisa. Status guru harus 10 kali lipat. Murid 10.000, guru 100.000. Nah itu ilah ini murid. Aku guru di situ sebenarnya. Nah aneh. Tapi di situ rahasianya anak menjadi guru yang sukses. Kalau masih pemalar tidak bisa. Lah, jadi aku sama-sama menuntut aku ini derajat tertinggi padanya. Harus banyak mengeluarkan. Umpamanya dia menuntut. Ini murid ini guru. Guru ini berguru harus tertinggi nilai sedekahnya daripada si murid. Itu. Bukti ya kan Nabi Pandir Lune. Makanya anak panjang umur lebihan bersedekah. Bila nyipin kalau bersedekah tuh kalau mau mati. Nah ini. Kalau mau mati juga yakin. Baru mau dibentaruhan. Ini bersedekah awak dijulung. Makanya bersedekah awak berjakat, jakat sedekah julung Tuhan itu sebenarnya. Nah jadi disitulah tadi kalimat la ilaha illallah ini nah kan la ilaha illallah. La itu mengganti kalimat bulu kulit. Ilaha mengganti kalimat darah daging. Ilah mengganti kalimat urat tulang. Allah mengganti kalimat otak sumsum. Jadi jangan lagi bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Kalaunya itu kan manusia statusnya. Kalaunya sebagai manusia karena bahan bakar api neraka itu batu dan manusia. Supaya jangan masuk neraka, kembalikan wujud manusia daripada Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad, tapi daripada Allah. Asal daripada Nur kembali ke Nur atas Allah Ta'ala. Lenyap. Lenyap tiada hilang, tiada rupa, lenyap tiada bangga. Yakin karena tidak ada min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal kada. Mun kadada ini diadakan lalu kembali kepada tiada. Bila barangnya merasa ada, berarti bilanya ada lalu ada hisab perhitungan, alam ijan pertimbangan. Supaya jangan dihisab, jangan dihitung, aku jahir mesra beraya aku yang batin. Kan gak ada lagi. Karena aku yang jahir tadi, aku yang batin juga. Jangan seorang. Ya kan kalau aku di batin keluar aku juga. Kadamu ikam berarti ikam dua. Ikam itu kan dua. Kamu dua. Dia dua. Makanya kalau orang tauhid itu hu Allah inilah nih napas nang turnanya. Hu Allah. Itu orang tauhid. Orang tauhid itu menyatakan dia Allah. Dia Allah. Kalau orang tasawuf aku Allah kan beda. Tauhid salahkah wujud? Wajibkah mengenali ilmu Nur Muhammad? Wajib. Kenapa jadi wajib? Coba pikirkan. Jangankan Nur Muhammad, roh aja neroh mereka di bawah statusnya. Melihat mungkada daruh kawalah. Inya alim mungkada daruh kawalah. Inya babacan mungkada daruh kawalah. Nah, hanya roh belum lagi Nur Muhammad. Barang siapa artinya memadahkan bahwa ilmu Nur Muhammad itu sesat, siapapun ia yang sesat. Ini kada sadar Nur Muhammad itu siapa? Anggap kesimpulannya Allah Ta'ala. Berarti menyalahkan Nur Muhammad, menyalahkan Allah Ta'ala lah. Amun artinya kada di ilmunya, jangan menyalahkan, belajar. Walaupun Habib, ampun maaf nah. Mun kada belajar ilmu Nur Muhammad, ayo. Jangan menyalahkan orang. Karena Tuhan artinya kada berpihak ilmu kepada siapapun. Asyarafu bil ada bila bin nasab. Kemuliaan bukan terletak daripada keturunan, tapi akhlak dan adab. Nah, jadi umpamanya biar aja di YouTube nang ada Pak. Ulun artinya nang benar-benar nang salah-salah. Artinya nih, inya tuh juriyat Nabi Muhammad ya. Bujur, kada salah. Sekarang kita bang, Nabi kita Nabi yang keberapa? Ada kayak Nabi yang ke-26. Sekarang ulun bertanya, ada kan Nabi yang ke-26? Umpamanya Nabi Adul. Ayo. Nah, kan Nabi akhir zaman penutup Nabi Muhammad.
siapapun Habib Muhammad, wali nabinya Muhammad, orang biasa nabinya Muhammad. Ayo, sabarataan itu juriat Muhammad itu sebenarnya. Nah ianya itu ilmu dan amalnya lah, ilmu dan amalnya, ampun maaf. Nah karena Tuhan maha adil, maha bijaksana. Apabila nyanyi salah tetap salah, bila bujur tetap bujur. Itu pang di dalam riwayat Siti Fatimah anak baginda Rasul. Nah, Siti Fatimah kurang lebih umur 29 tahun meninggal. Lalu diusung dengan keranda, diusung. Lalu ujar Abu Jabrin Al-Ghifari, wahai bumi, wahai tanah nih, nanang masuk ke liang lahat nih anak baginda Rasul. Apa jawaban si bumi? Wahai Abu Jabrin Al-Ghifari, nah bujur aja anak Rasul bila nya kada beriman tetap kami hancurkan. Nah tapi kan Fatimah beriman. Jikalau tanpa iman tetap hancur. Nah anak Nabi itu, nah di situ. Jadi sama. Disinilah kita memandang Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nah ulun ada bang, nang artinya nang Habib menyalahkan ilmu ulun, bapak jar belajar ilmu Nur Muhammad batang malaman. Nah itu ulun nang artinya nang rasa kecewa, rasa panas. Jangannya berhadapan karena bapak kita bujurakan apa yang sesatnya. Lain kayak ulun mau ulah kalian patiknya kayu galam. Itu amun sakadar artinya bebelakan, nah, jangan artinya datangi bilanya salah padahakan. Nah masalah diuber aja ilmu, ilmu ini bagus diuber dari berpemalar. Pemalar itu berarti kikir. Kikir tidak masuk surga. Nah di sini. Jadi kita selalu membujurkan ilmu orang, ilmu fikih bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf bujur, ilmu Nur Muhammad bujur. Nang tak salahnya di mana? Nang tak salahnya nang kada menggawi kelakuan Rasulullah. Kada menuruti, nah itu nang salah. Tinggi fikihnya, bila kada menuruti Rasulullah salah. Tinggi tauhidnya, bila kada menuruti Rasulullah salah. Tinggi tasawufnya, bila kada menuruti Rasulullah tetap salah, siapapun. Nah jadi di sini, jadi lihatlah keadilan Allah Taala, keadilan Allah Taala yang kita lihat. Nah ini pulang, nah ini yang terakhir. Kan Uwais Al-Qarani. Nah, jadi di situ memang kalau di dalam syariat Uwais Al-Qarani ini bakti lan kuitan, bujur. Nah tapi kalau di sisi hakikat pulang, jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, siapakah kena surga yang terkemuka ya Allah? Ya Rasulullah. Jadi ujar so kayaknya ada sembayangan berimaman. Nah jadi ujar para sahabat ini mudah-mudahan aku nih. Ujar Abu Bakar, ujar Umar mudah-mudahan aku, ujar Utsman mudah-mudahan aku, ujar Ali mudah-mudahan aku nih. Karena sahabat ini bertakwa, ya Rasulullah siapa surga yang terkemuka? Nah lalu di situ ada kayaknya salat berjamaah. Lalu kan para sahabat ini di belakang Rasulullah sembahyang. Mudah-mudahan ini aku nih berkeinginan, mudah-mudahan aku aja. Lalu setelah salat kan Uwais Al-Qarani di belakang aja. Setelah itu lalu salam, setelah berdoa lalu Uwais Al-Qarani berdiri bersalaman lawan baginda Rasul. Ya Rasulullah doakan ulun. Nah boleh Uwais Al-Qarani. Sahabat empat yang tadi kada melihat benar artinya berdua kemudian seorang. Jadi ujar Rasulullah, wahai para sahabat, tahukah sudah? Kada tahu. Tuh nang bersalaman tadi, nang bulik tadi. Takajud. Kurang apa sahabat? Nah, ini kita melihat keadilan Rasulullah, keadilan Allah Ta'ala nih nah. Nah lah, bukan keturunan, ampun maaf. Lalu di situ takajutan, ujar Rasulullah, ika minta doa. Kalau Uwais Al-Qarani, ayo minta doa. Pada orang yang biasa, sandal gini usah bayar Uwais Al-Qarani itu. Orangnya hirang kasihan mengembala kambing. Jalan nangaring jauh. Tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani tahu. Kami ke sini diutus oleh baginda Rasul. Untuk apa? Untuk meminta doa oleh Uwais Al-Qarani. Ujar Uwais Al-Qarani, kada salah lah. Orang tawadu, kada salah. Kada paling lah. Kada nangaran suruhan baginda Rasul. Pasti tahu kan, sidin tahu Rasulullah. Nah, jadi betapa oleh sahabat, wahai Uwais Al-Qarani, apakah amal istimewa? Ada amal istimewa sehingga Rasulullah memadahkan bahwa Uwais Al-Qarani
surga terkemuka. Jadi ujar Uwais Al-Qarani dalam maknanya. Ujar Uwais Al-Qarani, wahai para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, aku jarang bertemu dengan Muhammad. Jarang, karena ikam makan bersama, guring bersama. Nah, ayo hebatnya. Tapi ujar Uwais Al-Qarani, sedetik pun aku tak pisah dengan Rasulullah. Bujur aja aku jarang bertemu lawan Muhammad karena ikam ibarat ikam parak. Nah, tapi aku sedetik pun kada berpisah dengan Rasulullah. Mana Rasulullah? Nah, itu tak. Saya kira simpo aja. Ada paham berarti kira mengerti. Ya, dalam ada maknanya. Uwais Al-Qarani jauh nih. Sahabat Nabi, nah parak. Nah itu narnya Nabi kada berpihak. Itu dalilnya. Itu dalilnya Siti Fatimah tadi anak Sidin ya. Bilanya ujar bumi walaupun anak Rasulullah, bilanya kada beriman tetap kami hancurkan. Nah, apalagi jauhnya nak kayak kita ya. Situ. Jadi nak iya itu ilmu juga, ilmu dan amal. Nah marifatnya kepada Rasulullah, nah marifatnya kepada Allah. Marifat kepada Rasulullah itu bukan Rasulullah di Madinah itu sudah wafat, cari nang artinya nang hidup Sidin. Itu sebenarnya karena menyalahkan ilmu syariat bujur. Ilmu tauhid bujur, ilmu hakikat bujur. Jangan menyalahkan orang nama lagi ilmu Nur Muhammad. Bila nyandi kakak sampai ilmu Nur Muhammad kan usah. Harus menyalahkan. Iya. Nah di sini dalam benar kelak bujur aja jarang bertemu dengan Muhammad. Tapi sedetik pun kada tapi salan Rasulullah. Ya nang lakat ja'akum rasul ampusikum. Nah, walamu anabikum Rasulullah. Al-Quran. Di antara kalian ada Rasulullah. Nah, jadi disitulah memang kalaunya artinya Habib itu kekasih Allah. Kekasih Allah tentunya Muhammad. Muhammad kelak. Nah, maknanya kepada hakikat barang siapa pinandu dengan Muhammad, Muhammad batin. Makanya ada kelak Muhammad impil awalin, Muhammad impil akhirin, Muhammad impil zahirin, Muhammad impil batinin. Apa itu awal? Apa itu akhir? Awal, akhir, zahir, batin. Apa itu? Kadang-kadang orang cuma berdua. Muhammad impil awalin apa? Muhammad impil akhirin apa? Muhammad impil zahirin apa? Muhammad impil batin apa? Muhammad awal nur, nyawa lawan kita. Muhammad akhir roh, hati kepada kita. Muhammad zahir, batang tubuh. Nah, Muhammad batin, rahasia kepada diri kita. Ya nang latifatur rabbani. Mengkara sampai ilmunya jangan menyalahkan orang. Nah di sini ilmu laduni yang didapat banyak orang marifat nih. Karena Tuhan gak berpilih siapapun. Nah Uwais Al-Qarani tadi gak berpilih. Ayo, pada sahabat empat. Sahabat empat ini kurang apa? Abu Bakar Siddiq bergelar Siddiq itu orang yang benar, yang mempercayai Isra Mi'rajnya Rasulullah. Surga termohon minta dua lawan Uwais Al-Qarani. Nah di situ kita pegangan. Jadi artinya hukum bilanya salah tetap salah, bilanya benar tetap benar. Tapi Tuhan Maha Pengampun siapapun. Kalau dia minta ampun, semuanya hendak meninggal, dia minta ampun, diampuni Allah Ta'ala. Nah disinilah ilmu kita ini tidak artinya menghina orang, tapi orang yang menghina. Apalagi ketinggian kada tinggi. Karena ilmu Nur Muhammad ini itu dibawa daripada zat Allah. Nur Muhammad di atas daripada roh. Kan roh. Jakanya kada roh kada kau mata melihat. Hanya roh, belum lagi Nur Muhammadnya, belum lagi Allah Ta'ala-nya. Nah di situ. Jadi masing-masing ya sudah. Tidak boleh salah menyalahkan. Kita artinya membenarkan ilmu fikih bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf pun bujur. Jadi keadilan daripada Allah Ta'ala, keadilan daripada Rasulullah. Uwais Al-Qarani surga yang terkemuka. Takayut sahabat nang empat nih tadi. Masa minta doa. Nah di sini berarti Tuhan dan Rasulullah artinya kada bapilih kasih. Wallahu alam. Al-Fatihah.